Silakan ya yang tadi sudah jalan ya, sudah jalan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita sehat terus. Kita lanjutkan DDTM hari ini. Tema materi adalah kaki. Apa praktek-praktek kerja yang aman? Pak contohkan kemarin di Gerindra ya, sudah ya. Kalau di Gerindra bagaimana ketika kita pemula, kalian tidak akan tahu arah serpihan itu, serpihan besi itu, baja itu, begitu kemarin ya. Kalian tidak akan tahu dengan itu. Yang ada di pikiran kalian itu hanya oke, sudah masuk. Jadi ketika kita menggerindra, pikiran pertama kita orang-orang muda ini, kalian orang muda semua, orang baru adalah hanya untuk menggerindra itu saja. Yang terpenting dari kalian harus dilihat kemana arah serpihannya itu, takalnya itu, gramnya itu, ya serbuknya itu kemana, serbuk yang ada apinya itu dilihat. Apa yang harus diperhatikan? Ada temanmu di depan. Kemarin sudah ya. Yang kedua apa lagi? Ada tabung gas, ya. Tabung gas di kita itu banyak, tapi hati-hati dengan ini. Pertama adalah LPG, liquid petroleum gas, liquid petroleum gas. Kemudian ada asetilin, argon. Kemudian ada lagi oksigen. Serpihan itu hati-hati kalian kesini, jangan sampai kesini. LPG kan tahu kan? Yang di rumah untuk masak ibu itu, masak lauk yang dipakai ibu itu LPG, ya. Sama kayaknya pertalite kalau kita tumpahkan di sini, kemudian kalau kita gini kan, langsung jadi kan. Kalau kita tumpahkan bagaimana? Cari kayu dulu, bakar kayu ujungnya atau apa baru pakai. Ya, jangan kalian coba-coba begini. Penting untuk kalian. Paham kan itu? LPG kayak gitu juga. Itu ada tabung LPG. Kalian mengerindra di sini, serpiannya ke sana. Ya, nah itu bahasa bapak. Artinya mengingatkan kalian itu dengan bahasa tadi. Hati-hatilah. Kita di teknik ini tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Risiko kerja kita ada. Kecelakaan kerja itu tidak bisa kita hindari. Tapi bisa kita cegah. Kalian mau ke Sungai Lumbai, pakai motor. Kecelakaan itu pasti ada. Tidak pakai helm, jatuh, kena kepala. Kalian ke Sungai Lumbai, tapi pakai helm dulu, jatuh juga, beda kan? Berarti bisa dikurangi nggak itu? Nah, yang jatuhnya bukan urusan kita. Jatuh itu bukan urusan kita. Kalau kita tahu mana mau kita jatuh. Tapi helmnya. Kata bapak apa? Siang sama malam aspal itu kerasnya sama. Jadi kalau mengerja jangan diarahkan ke tabung, jangan diarahkan ke temanmu. Satu lagi. Ini ruangan praktek kita. Itu ruangan ini juga. Kalian memotong, namanya mengerja jangan masukkan dulu serpiannya ke sana. Tapi kalau kita punya bengkel bukan mu saja yang punya, kelas lain juga. Ayo kita awas, kita jaga. 3 tahun kalian akan menggunakan itu dulu yang penting di SMK ini. Nilai-nilai ini. Kalian peganglah rasa kalian yang punya itu. Walaupun kecil jelek jadi kalian peganglah saya yang punya.
Jadi kalau sudah kita rasa saya yang punya, berarti barangnya kalian rawat. Betul kan? Yang susah itu apa? Tidak punya rasa memiliki. Ya, contohnya begini. Kita lihat lagi nih tentang praktek kerja yang aman. Spidol diambil. Bapak contohnya ini alat-alat kita di sana, tapi di spidolkan. Spidol ini kalian ambil, kemudian pegang, kemudian lepas tutupnya, ya, lepas tutupnya, kemudian ngobrol ke sini, tutupnya udah di sini, ngobrol ke sini. Nggak tahu kalian bahwa itu cinta terhabis semangit. Berpikir deh, sekarang dipikir sama orang pikiran sekarang simpel, tidak kayak yang bapak bilang itu. Kalau dia ditaruh di sini ditutup, nanti ada lagi temanmu yang memakai. Kira-kira kalau model gini, mirip nggak? Misalkan ini material juga, praktek kerja ini. Spidol ini kalian ambil pagi, taruhnya praktek. Sore cari barang, taruh spidol di situ lagi. Di sini taruh dia ya, ya kan? Gitu ya. Di sini taruhnya. Kemudian besok pagi praktek ambil, pakailah saya habis-habis tintanya, nggak ada yang larang. Tapi setelahnya sore mau pulang taruh di situ lagi. Paham kan? Kemudian pagi datang lagi ambil. Nah, ini kasus paginya diambil, gampang ambilnya itu, karena kebutuhan kalian dikasih gratis dari sekolah, kebutuhan kalian diambil. Sorenya entah kemana, kosong. Nggak ada rasa memiliki kalian. Kemudian besok lagi apa? Yang mau praktek, ada spidol, nggak ada, nggak tahu. Kalau spidol itu di jalannya, nah, itulah kasusnya. Ya kalau Pak, siswa Bapak yang masih kelas 1, tolong rasa memilikinya, apapun barang-barang kita tolong dia. Kemudian satu lagi, ada sampah setelah selesai praktek disapu. Jangan pengen pulang aja kalian, itu kan kalian di situ. Sampah kalian itu bukan sampah bapak itu. Karena besok pagi ada lagi yang mau praktek dia sapu. Bapak isi mata orangnya, isi mata. Banyak yang berseratus di sini. Disapu. Jangan cari kepentingan pribadi, tapi sekali-sekali kalian cari juga. Hanya butuh ya. Kemudian apa? Jangan nyapu 2 orang saja, yang lain nengok dari jauh. Penyakit. Gak mau turun tangan itu, gak mau, berat kali badan kalian itu. Karena kalian kelas 1, apa alat kita yang membahayakan terhadapmu. Nah itu yang gak tahu. Kalau benda tipis bagaimana? Ada ini ya. Nah, kemudian matanya itu sompel karena terjadi kesalahan, karena jepit ya. Kemudian sompelan itu akan ngejar ke badan berat. Syukur ya keluar, tapi biasanya dia akan selalu kejar. Kalau sampai sini ya nggak apa-apa. Udah darah sedikit, tahunya di mata. Gimana? Kan itu yang lupa, ragukan kayak yang kelas 1. Jadi kalau meragukan udah pakai kacamata bening dulu. Kemudian kalau misalkan di pemesinan kita lebih banyak nanti adalah di salah satu aja mesin di sana ya, mesin bor. Kemarin kan sudah tahu bor. Kalau kita ngebor bagaimana caranya? Ini mohon maaf ya, ini dikasih orang. Kalau ini material ya kita bor. Bagaimana cara ngebor pertama? Kalau langsung nggak bor ke sini bagaimana? Dia akan begini ya. Diapain dulu? Ya di titik dulu. Itu ada penelitian nanti di sana. Dan berapa ini toko berapa kali? Ya. Nah selesai misalnya begini. Kayak bapak ini kan. Selesai nampak apa tekannya di bawah, baru ujung bor itu masuk ke sini. Dia nggak akan lari. Kemarin kan sudah kan? Kalau misalkan onderdil itu dudukannya harus di situ, berarti harus kita top baru masuk. Betul kan? Kalau hanya gini-gini, betul kan? Kalau ini hancurkan papan. Ini enggak, dudukan harus pas. Kalau tidak pas, nggak masuk. Berarti harus diukur setelah diukur. Selesai masukkan water.
Bisa? Nah, lagi di bubut. Kata bapak kemarin kalau di bubut tidak boleh pakai baju, kalau baju praktek kalian panjang harus dikancing ya. Harus dikancing. Tidak boleh pakai apa kemarin? Kalau di musim bubut nanti prakteknya. Lepas dulu semua, masuk dalam tas. Apa yang nggak boleh di musim bubut? Nah, jam tangan. Apa lagi? Cincin. Apa lagi? Gelang. Kemudian apa lagi yang di sini? Kalung. Ada kalung? Apa lagi? Dasi. Di musim bubut sudah, di bawah sudah, di gerindra sudah. Gerindra ini lagi. Sudah cerita itu kemarin? Kalau gerindra ini apa yang tidak boleh mau kemarin? Bukan. Terus apa lagi? Bekerja 2 orang kalau tidak dibutuhkan. Cukup 1 orang saja. Paham kan kemarin? Kalian ditanyakan bahwa yang satu lagi yang mana dia tadi cuma satu itu aja, tombol itu aja. Kalian ingatkan bahwa ini dia mencet itu aja, tidak ada yang kalian ukur itu. Jadi artinya kata bapak, kerja cukup sendiri saja. Tapi kalau kalian butuh bantuan, boleh, tapi awasi yang bantu. Kemudian yang kedua bagaimana? Kerja di sana, jangan kaki ditaruh di meja yang berdiri. Bahaya apa yang ada di bengkel itu kira-kira? Percikan apa? Gerinda. Sudah selesai ceritanya ya. Kalau mau gerinda, tengok gas, tengok. Oke, selesai sudah. Apa tak dapat jawab ya? Yang kedua, apa lagi? Keinjak bekas besi. Ya, hati-hati betul. Jadi kalau kalian siap motong, setelah dipotong, kalau ada kalian cat tidak itu, ambil masukin aja. Jangan biarkan kesana. Sewa. Tajam sudah, oli sudah, bagian sudah, kabel hati-hati ya, kabel jangan berserakan, kalian pinggirkan. Kira-kira ini kan. Pak? Las, ya cerita las. Cerita pijat kemarin sudah? Mata ini pijat? Mata kayak sakit kali kena las. Sudah ya? Mencegahnya? Oke, sudah. Ini kemarin masuk. Selesai lah sudah. Jadi jangan dikasih tahu ibu, mataku sudah bentar lagi mungkin buta. Yang bilang begitu sama ibu. Oke, sekarang bapak lanjut duduk sini. Nanti materi sudah cukup. Setidaknya untuk kalian dihasilkan tadi sudah. Nanti kita perlukan ada di bengkel. Yang penting kalau ada nampak ini bikin celaka ke kalian selesaikan detik itu juga. Kalau ada kata, bentarlah, nah itulah bikin maunya. Oke. Kemudian prosedur dalam keadaan darurat. Kemarin bapak sudah bilang kalau dalam darurat, ya contohnya gini. Sirine tahu sirine? Bel itu tahu? Itu kode-kode kita semua. Ya. Demikian juga dengan sirine. Sirine polisi, sirine ambulan, sirine damkar. Damkar tahu? Beda nggak itu? Beda. Warna lampu beda nggak? Beda. Ya, itu kode-kode namanya. Kemudian apa lagi? Kalau terjadi kebakaran, kalian ada di sini ya, terjadi kebakaran di bengkel kalian, yang tidak boleh kalian lakukan apa? Jangan gitu ya. Pasang sepatu lari, selamatkan nyawa temanmu di situ. Ada yang di dalam bisa masuk, tarik ya teman. Kalau prosedurnya bagus ya, tarik tuh. Ada lagi yang cepat, ambil sepatu lari sampai sana, lari sampai sana. Ambil kamera. Kalau dia kebenaran. Kemudian nanti bekerja di mesin bubut, jangan satu orang. Ini mesin kalian, operatornya belajar satu, yang satu di samping jaga-jaga, sekalian lihat-lihat. Supaya pas kalian nanti kerja, oh gini, tidak terlalu banyak pertanyaan. Sekalian jaga-jaga. Kalau dia lengah, matikan. Itu fungsinya. Ini terjadi apapun di bengkel kita, itu adalah veteran paling dua. Veteran paling dua yang paling gampang kalian kenal. Tahu kan? Di sudut bengkel kita
Di sudut itu adalah meteran, nampak ya? Nanti ditarik aja loh. Kalau terjadi hal-hal, inisiatif kalian aja. Kecuali kalian apa? Orangnya nggak mau tahu, mati-mati lah. Lagi dalam keadaan darurat misalkan yang udah begitu, ada temanmu misalkan kena gores, cepat dibantu bawa ke ruangan guru yang bengkel, kantor jurusan. Di situ kan ada perban segala macam, ya. Jadi perban, kemudian gurunya dikasih tahu. Kalau tidak mampu di perban sana, kita ke RSUD. Aman kan? Kita ke RSUD. Kita berobat. Budaya kerja dan industri. Pertama adalah ringkas, rapi. Ini bahasa Jawa kan? Bapak rapi loh bahasa Jawa. Bersih. Ringkas, rapi, bersih, rawat dan yang dikatakan ringkas apa? Singkirkan barang-barang itu yang tidak perlu. Singkirkan barang ya tidak. Bapak contohkan langsung ya. Bapak isi kalau di media kerja itu banyak. Boleh kalian cek di sini. Tidak ada yang punya bayar kecuali bunganya. Kali di meja ini nggak tahu. Bapak isi orangnya. Kalau nggak yang dulu kali ini. Kami ini penuh. Tidak ada gunanya. Tidak mau baik. Yang tidak ada gunanya kita masuk. Ada yang punya di sini nggak ada punya bapak semua kecuali bunga. Kemudian rapi. Kalau rapi apa? Rapi susunya. Ya. Ingat. Ketika kita melakukan perawatan terhadap benda-benda kita, ya, karena kita orang dari mesin, hati-hati. Ada alat ukur itu yang sensitif. Ya. Contohnya, ada alat ukur itu yang sensitif. Contoh nih, alat ukur yang sensitif. Kalau bapak bilang kalian belum pernah belajar itu, mungkin di SMP sudah. Bapak contohkan aja kacamata. Bisa nggak kacamata itu bapak taruh di paling bawah ini? Logikanya nggak masuk ya. Nah, di mana ditaruhnya? Paling atas, karena dia tidak terlalu sensitif. Nah, baru masuk apa ke bengkel kita. Palu yang berat-berat itu bisa kita taruh yang paling atas. Tidak ditaruhnya di bawah. Nah, selesai ya. Apa lagi? Basic ini apa tadi bahasa Jawa? Bersih. Nah, kalau bersih bapak ya bersih mantap. Bapak senangnya udah gini. Jadi enak kita kerjain. Ada juga orang itu di sini tumpuk, di sini tumpuk, di sini tumpuk, tapi kerjanya bagus juga. Ada nggak? Ya. Ini saya ada di sini satu lagi. Ini nggak tertutup dengan nama-nama, tapi kerjanya bagus. Cuma ini tidak bagi bapak. Semakin banyak yang berserak, semakin celaka. Beda dengan jari kulit. Ya. Beda dengan jari kata. Semakin ada yang di sini berserak, semakin celaka. Semakin banyak yang berserak, semakin ada yang hilang. Sudah selesai. Dirawat. Bagaimana merawat? Kemarin bapak sudah cerita merawat kalian. Kalian nanti belajar gambar. Kalau misalkan yang masih diajarkan pakai pensil, yang paling gampang itu adalah karet hapus. Karet penghapus. Harganya Rp1.000. Tapi kalau tidak ada karet penghapus tidak bisa gambar. Ya, betul nggak? Nah, kebiasaan kita bagaimana karet penghapus? Ini panjangnya segini. Pas pulang nggak ketemu. Pas nyampe di rumah jam 12 malam, besok tugas mau dikerjakan. Bisa kerja? Bisa. Tidak. Jadi kalau tiga dia kerja begini. Itu gerinda dia satu, alat ukur dia satu, kemudian pokoknya masing-masingnya ada. Tidak boleh saling pinjam. Tidak boleh ya, tapi usahakan yang kenapa gitu? Kenapa kalau bikin yang mana gitu? Supaya dia fokus bekerja. Yang kedua apa? Tidak saling pinjam-pinjam model itu. Oh begitu kalau juga. Mana ada perasaan kecil ya. Ini bapak cepat. Kalau ditanya, buat tangan itu dulu minta berapa banyak? Buat tangan itu terus membaca berapa banyak? Di bengkel itu berapa banyak? Sementara mereka ada berapa bulan? Meteran itu tak berapa banyak? Meteran dia satu, nggak boleh. Karena dia sudah sibuk dengan alat yang sudah ada sama dia.
Bagaimana kalau saling pinjam coba? Lama kan siapnya? Nah, dan kita bisa jadi. Jadi perawatan itu perlu. Kalau mau beli gampang, ada duit gampang kita beli. Tapi rawat coba. Biasanya orang akan lalai dengan dalam perawatan. Baju atau itu adalah dirajin. Bapak sering temui anak-anak setelah mereka lama, kemudian cerita ke bapak, Pak, dulu besok gajinya berapa saya dapat ini. Itu keluhan anak-anak setelah tamat ke bapak. Ini bapak nikah dengan anak-anak. Pertama-tama di sini 4 tahun itu nikah dengan anak. Setelahnya sibuk dengan proyek, panggilan ke kalian Yung semua. Yung itu kan orang muda ya. Yung, sama bahasa Melayu Yung. Kalau kita di Jawa namanya anak-anak. Kenapa ada panggilan Yung? Karena nama kalian nggak apa lagi. Cuma yang ingin bapak baca aku gara-gara proyek terlalu banyak. Tidak bisa hafal nama mereka. Kalau dulu keluar mereka satu. Pak dulu di SMP itu satu yang bukan. Apa yang bukan? Ilmunya setelah bekerja di industri tidak seberapa yang didapat. Itu kata dia. Setelahnya dia jawab, itu salah juga. Kamu udah tahu lu jawabnya. Nanya lagi loh. Salah mau apa? Orang belajar itu di situ belajarnya. Orang belajar di bengkel, dia belajar di jurusan bawa rokok-rokok gitu. Itu mana masuk? Orang sibuk dia tidak bikin benda gitu. Dia belajarnya di situ. Tidak ketemu. Nah itulah kesalahan. Orang sibuk belajar dasar tubuh, dari situ udah ada keringatan, lelah, sudah sakit mata, sudah berjuang sakit mata. Dia di situ. Kebetulan rezekinya aja bagus kan terima di industri karena ada padenya di situ. Sampai di industri disuruh lelah, nggak tahu satu. Karena dia tidak pernah merasakan pijat. Makanya bapak bilang ya, kalau bahasanya ditengok itu kasar. Alhamdulillah nak, matamu pijat. Kalau ditengok, kalau kalian tinju bapaknya doakan mata kamu pijat. Tapi tidak begitu. Kalau matamu tidak pijat, tidak belajar nasi. Tapi kalau matamu pijat nih, ilmu-ilmulah itu kamu. Kan awal saja dia karena belajar dasar. Tapi kalau tidak pernah pijat, ilmu dasarnya nggak ada sama kalian. Makanya bapak bilang, syukur-syukur kalian pijat ya. Artinya bapak bangga kalian pijat. Berarti kalian pegang kan? Inilah yang rasanya pijat. Setelahnya tahu. Mereka itu tidak pernah pijat karena sekolahnya di sana aja. Datang ke sini masuk, ambil absen nanti cabut di situ. Kalau nggak dia sekarang lama kelas 3 nyesal. Itu syukur ada padanya yang masuk di pabrik. Sampai di pabrik disuruh ngelas nggak tahu sama sekali apa. Ya. Nah itu di situ. Jadi harapan bapak di kelas 1 besok. Walaupun bengkel kita terbatas, itu pun aja prosedur. Carilah ilmu dasarnya. Pakailah sifat rajin. Kemudian etika kerja, lihat etika kerja. Target bapak juga begini. Selama di SMK walaupun guru itu bukan jurusanmu, sapa guru ini. Itu etika namanya. Belum lagi kerja, yang penting kerja. Nah, nanti sampai di pabrik, di industri, misalkan kalian ada yang kerja di pabrik, siapa saja yang bekerja di pabrik itu kalian tegurlah. Sebelum kita pulang coba kasih dulu pertanyaan. Nah, itu yang bapak bilang. Kalau bapak boleh kalian mau pulang aja. Kasih dulu pertanyaan. Apa Pak? Udah foto yang tadi Pak. Foto yang tadi. Pertanyaan apa? Pertanyaan sama aja. Satu aja coba. Bu yang punya. Terima kasih ya Pak. Oke kita tutup pulang. Oke siapa lagi? Di jalan itu.